Hai guys, welcome back to my YouTube channel Maria Novilia. Jika ini adalah video pertama yang kalian tonton dari channel aku, welcome. Saya Maria Novilia dan akan ada updatean video baru setiap minggunya. So, buat teman-teman supaya kalian gak ketinggalan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian turn notifikasi on, biar teman-teman jadi orang pertama yang tahu ketika saya upload video yang baru. So, teman-teman, di video kali ini kita akan ngobrol langsung dengan apoteker Indonesia yang sedang S2 di Belanda. So, buat teman-teman yang tertarik dengan dunia industri farmasi, tonton video ini sampai habis ya. Oke, narasumber kali ini namanya Rosa. Mungkin biar lebih enak, Kak Rosa monggo untuk memperkenalkan dirinya, namanya siapa, terus kesibukan setiap hari itu lagi ngapain Kak? Silakan Kak Rosa. Halo semua, senang banget bisa ikut berbagi di sini. Perkenalkan, aku Rosa dan aku adalah seorang apoteker. Tepatnya profesiku adalah seorang apoteker industri. Sekarang aku sedang menempuh pendidikan di program Medical Pharmaceutical Science di jalur Pharmaceutical Design and Engineering di Belanda. Dan saat ini kesibukan aku adalah menjalani internship di salah satu perusahaan riset formulation and drug design di Belanda, dan aku juga sedang mempersiapkan jurnal ilmiah internasional yang akan dipublikasi dalam waktu dekat. Selain itu, aku juga sedang mengembangkan YouTube channel aku yang aku tujukan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman sebagai apoteker industri yang berperan sebagai ilmuwan atau scientist, atau bisa dibilang sebagai formulator obat, dan juga membagi keseharian aku sebagai mahasiswa farmasi di Belanda. Wah, menarik sekali ya teman-teman aktivitas Kak Rosa ini. So, buat teman-teman, jika kalian tertarik, monggo di subscribe, link Kak Rosa tak taruh di bawah ya. Oke, Kak Rosa, ini dari teman-teman, aku sempat post beberapa pertanyaan dari teman-teman yang pengen mereka tanyakan ya kan. 90% dari 100% itu menanyakan, menurut apoteker Rosa sebaiknya setelah lulus apoteker kita praktek dulu atau lanjut S2 dulu nih? Gimana? Wah, pertanyaannya menarik banget. Jadi pertanyaan ini juga yang sering banget aku tanyain dulu waktu aku lulus apoteker. Dan seperti yang kita tahu, peran apoteker di industri farmasi itu luas banget. Mulai dari awal purchasing dan logistik, terus storage atau gudang, terus bagian produksi, kemudian penjaminan mutu atau quality assurance, kemudian quality control atau pengujian mutu, kemudian riset dan pengembangan atau R&D, bahkan hingga regulatory affairs atau berhubungan dengan pihak regulator seperti BPOM, FDA, dan WHO, hingga ke bagian business development atau korporasi. Nah, masalahnya karena saking banyaknya peran tersebut tuh, aku pribadi merasa setelah lulus apoteker, aku belum bisa menentukan peran spesifik yang aku paling minati di bidang industri, dan saat itu semua aspek menurut aku menarik. Jadi aku memutuskan untuk terjun ke dunia kerja terlebih dahulu untuk menelusuri apa sih yang aku paling minati dan ingin aku pelajari lebih detail dan lebih dalam. Dan sebelum melanjutkan pendidikan ini, dulu aku mengasah kemampuan dan juga pengetahuan aku di bidang industri di 3 perusahaan industri farmasi berbeda selama kurang lebih 4 tahun di berbagai posisi seperti quality assurance, kemudian regulatory affairs, dan juga sebagai R&D, sebagai formulator. Dan berdasarkan pengalaman tersebut, aku mengerti akhirnya apa yang ingin aku dalami lebih lanjut di studi master ini, dan yang sedang diperlukan juga oleh dunia farmasi atau dunia industri farmasi lebih tepatnya, dan memastikan aku memiliki kapasitas untuk mempelajari hal tersebut. Wah, iya sih. Emang kalau misalnya teman-teman kita baru selesai S1 dan baru apoteker gitu ya, teman-teman juga mungkin kebanyakan merasa kayak, aduh, ilmu yang udah kita dapat selama ini rasanya kok belum cukup gitu ya. Itu juga sama, ternyata di industri farmasi juga merasakan hal yang sama ya.
Oke, nah Kak Rosa, mengapa Kak Rosa sendiri tertarik dengan industri farmasi? Mungkin kalau pertanyaan ini ditanyain ke aku zaman aku dulu masih kuliah, jawabannya karena peran apoteker di industri farmasi itu sangat beragam. Dari hulu ke hilir seperti yang aku ceritain tadi. Dan juga proses penemuan obat baru sampai obat dapat diproduksi secara komersial dan dapat dikonsumsi dan menyembuhkan penyakit yang mungkin sebelumnya belum bisa disembuhkan. Jadi dalam hal ini adalah penemuan obat baru, adalah proses yang sangat menarik menurut aku dan sangat krusial di dunia farmasi. Dan proses tersebut sampai saat ini masih dipegang dan pemeran utamanya adalah industri farmasi. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa aku sangat tertarik di dunia penemuan obat, formulasi, dan juga pengembangannya hingga sampai ke tangan konsumen. Oke, baik. Kak Rosa, ini ada pertanyaan kedua terbanyak dari teman-teman yang bertanya. Gini, apoteker di Belanda ribet nggak ngurus STRA atau SIPA kayak di Indo? Itu gimana tuh Kak Rosa? Boleh dibantu dijawab, silakan. Kalau di sini mereka juga perlu mendaftarkan gelar profesi yang mereka punya, termasuk apoteker. Namanya BIG registration. Seperti halnya STRA dan juga SIPA, registrasi ini juga memerlukan pembaharuan setiap 5 tahun. Mulai dari penjelasan tentang tahapan pendaftaran profesi, kemudian pembayaran, kemudian pendaftaran pekerjaan atau praktik profesi, renewal, dan semua lainnya bisa dilakukan secara online dan terintegrasi. Database-nya juga disimpan secara online sehingga sistem informasi terkait dengan apoteker atau profesi kesehatan lainnya juga terintegrasi. Bagi yang mau tanya-tanya proses detailnya karena lumayan kompleks, bisa langsung DM aja ke Instagram aku, nanti aku akan bantu sebisanya. Kak Rosa, ini dari teman-teman ada yang bertanya, apa perbedaan industri farmasi di Indonesia dan di Belanda? Kalau bicara tentang ini mungkin gak akan selesai ya, karena banyak. Tapi aku akan membahas aspek dari bidang riset dan pengembangan. Jadi di sini agar lebih singkat diskusinya dan to the point. Untuk bagian R&D atau Research and Development-nya, perbedaan yang paling signifikan adalah industri farmasi di Indonesia mayoritas memproduksi generic drugs atau obat-obatan generik untuk obat ethical, di mana bahan aktifnya sudah ditemukan oleh industri farmasi asing lain biasanya, dan telah melampaui batas paten. Obat-obat tersebut biasanya telah melampaui atau melewati tahap uji klinis yang terbukti sudah aman dan berkhasiat. Tapi di Belanda, kita juga bisa menemukan mayoritas research and development di sini adalah pengembangan obat di fase awal pengembangan obat baru, baik untuk menemukan senyawa obat baru atau produk biologis baru atau yang lainnya yang dimulai dari penemuan senyawa barunya dulu, kemudian uji toksisitas menggunakan hewan percobaan hingga ke fase uji klinis dan lain-lain. Di mana proses ini secara komplit masih sangat jarang ditemukan di Indonesia. Gimana sistem kurikulum di Belanda? Di sini untuk menjadi apoteker harus menjalani Master of Pharmacy terlebih dahulu. Jadi 3 tahun pendidikan sarjana farmasi dilanjutkan dengan 3 tahun pendidikan master yang juga termasuk training untuk praktek apoteker. Dan gelar yang diterima nanti akan setara dengan US PharmD atau Doctor of Pharmacy di United States atau Amerika. Tapi di tahun pertama master, jika minat menjadi apoteker telah pupus, however ya kan, tiba-tiba nggak pengen lagi jadi apoteker gitu, maka memungkinkan untuk berpindah haluan dan menghentikan training atau latihan praktek dan beralih ke jalur penelitian atau jalur research. Pendidikan farmasi dibagi menjadi beberapa blok di sini, yang jumlahnya sekitar 15 blok dalam 1 tahun akademik, tapi tanpa semester. Nah, tahun akademik itu terdiri dari 42
minggu dengan jeda beberapa minggu atau break ya, libur saat Natal dan juga musim panas. Di akhir setiap blok pembelajaran itu akan ada ujian, jadi selama satu blok pembelajaran. Tapi berbeda dengan program yang aku ambil teman-teman. Jadi kalau program yang aku ambil ini namanya adalah Master of Medical Pharmaceutical Science dan bukan Master of Pharmacy. Karena aku pribadi sudah menjadi seorang farmasis atau apoteker, dan aku juga berminat untuk melanjutkan ke ranah penelitian atau research. Dan kita ujiannya itu tiap mata kuliah, ujiannya itu adalah tiap satu mata kuliah tersendiri. Jadi tidak ada ujian semester seperti UTS dan juga UAS, karena dalam satu periode pembelajaran itu akan fokus ke satu mata kuliah, normalnya setiap hari, dan selama kurang lebih 8 jam untuk 2-4 minggu. Nah, setelah mata kuliah itu selesai, diikuti dengan ujian terkait dengan mata kuliah tersebut. Jadi nggak campur-campur gitu. Dan untuk bekerja di industri farmasi di sini, tidak hanya apoteker yang diterima. Jadi bisa juga sarjana of science atau sarjana farmasinya dipakai, atau masternya juga dipakai, yang memiliki relevansi penelitian dengan bidang farmaseutik yang diperlukan. Nah, Kak Rosa, kalau misalnya kita apoteker Indo nih, terus pengen kerja di Belanda, kira-kira apa aja yang perlu disiapkan? Misal, adakah studi penyetaraan gitu? Kalau apoteker Indo terus pengen kerja di Belanda, kira-kira apa aja yang perlu disiapkan? Apakah ada studi penyetaraan? Untuk kerja menggunakan gelar apoteker, terdapat penyetaraan teman-teman karena termasuk gelar profesi atau professional degree. Dan tahap-tahap penyetaraannya dijelaskan banget secara detail di websitenya, termasuk durasi, kemudian biaya, dan pendaftarannya. Itu bisa dilakukan secara online di website pemerintahan CIBG, atau seperti Ministry of Health, Welfare and Sport of the Netherlands, dengan subjek recognition of professional qualifications with diploma, with foreign diploma. Tapi seperti yang aku bilang sebelumnya, untuk kerja sebagai peneliti di industri farmasi atau lembaga riset, itu gelar yang digunakan bisa hanya dengan sarjana atau master, jadi bukan gelar profesi kalian yang dipakai, dan nggak perlu penyetaraan. Tetapi institusi yang menerbitkan ijazah yang kalian punya untuk mendaftar pekerjaan di sini harus diakui oleh pemerintah Belanda. Nah, hal ini bisa ditanyakan secara langsung ke email pemerintah Belanda atau pihak kementerian yang aku sebutin tadi. Atau kalau bagi kalian yang penasaran atau mungkin pingin tahu secara detailnya lebih lanjut dan memang berminat, aku mungkin bisa bantu. Jadi kalian DM aja ke Instagram aku, sgtarsa atau sgatarsa. Baiklah, ya. Ini mungkin jadi terakhir ya dari Kak Rosa ya. Mungkin ada pesan dari apoteker Rosa gitu buat calon-calon apoteker kita yang lagi berjuang ini. Silakan. Pesan aku buat kalian semua calon apoteker Indonesia yang masih belajar, aku tahu banget rasanya menjalani pendidikan farmasi. Kita belajar banyak hal mulai dari anatomi, fisika, kimia, farmakologi, bahkan sampai sosiologi karena kita perlu komunikasi dengan pasien. Belum lagi praktikumnya, belum lagi organisasi sosial, belum lagi kita perlu mengenal dunia kerja juga. Tapi kalian harus tetap semangat karena peran kita sangat penting di dunia kesehatan, terutama di dunia farmasi. Sekian lamanya berkutat di dunia farmasi, aku mencoba berbagai tips dan trik untuk bisa belajar secara efisien. Dan hingga saat ini aku sudah menemukan tips dan triknya hingga aku bisa mendapatkan gelar summa cum laude dan lulusan terbaik dulu waktu aku sarjana dan pendidikan apoteker. Dan aku juga rencananya jika tidak ada halangan, aku akan mendapatkan summa cum laude di master degree aku ini. Dan aku juga masih tetap aktif berorganisasi dulu
di BEM, kemudian aku masih aktif menjalani berbagai organisasi lainnya. Aku juga mendapatkan tawaran kerja sebelum lulus profesi dan sekarang sebelum lulus master. Dan aku akan share tips dan triknya gimana caranya untuk mendapatkan itu semua di YouTube channel aku. Jadi kalian subscribe aja dan nantikan videonya ya. Terima kasih sebelumnya buat kalian dan juga Maria yang udah ngajak aku untuk berbagi dan cerita tentang semua ini ke kalian. Dan aku berharap kalian bisa mendapatkan yang terbaik dan aku berharap kalian bisa sukses terus ke depannya dan pantang menyerah. Oke, ya, sama-sama dan terima kasih juga buat Kak Rosa yang udah mau share banyak hal ya dengan kita ya. Oke teman-teman, so jika kalian tertarik jangan lupa untuk follow dan subscribe Kak Rosa di YouTube channelnya dan Instagramnya. Kalian boleh DM-an di sana. So terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other.